Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Belawati dengan NIM 230404502010 dari kelas D. Baiklah, video ini membahas tentang praktek pemberian konseling dengan memperjelas keterampilan konseling. Selamat pagi, bagaimana kabarmu hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah menanyakan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin kenal lebih dekat denganmu. Bisakah ceritakan sedikit tentang diri kamu? Oh tentu, nama saya Rizka. Saya kelas 10 di jurusan IPA. Saya suka membaca novel dan mencoba menulis cerita sendiri di waktu luang. Menarik sekali, Rizka. Jadi kamu punya hobi menulis. Ceritakan seperti apa yang biasanya kamu tulis. Biasanya saya cerita fiksi tentang persahabatan atau petualangan, tapi masih sederhana Bu. Wah, keren sekali menulis itu. Untuk kreativitas dan kesabaran, apakah ada tokoh atau penulis yang menginspirasi kamu? Iya Bu, saya suka tulisan Andrea Hinata, ceritanya selalu penuh makna. Bagus sekali, Andrea Hirata memang penulis yang hebat. Selain penulis, ada apa hal lain yang kamu suka lakukan atau hal yang ingin kamu capai di masa depan? Saya juga suka belajar biologi Bu, cita-cita saya ingin jadi dokter. Jadi sekarang saya sedang berusaha meningkatkan nilai di pelajaran itu. Hebat, cita-cita yang mulia, Rizka. Semoga apa yang kamu usahakan bisa tercapai. Kalau ada hal yang ingin kamu diskusikan atau butuhkan bantuan dalam belajar, jangan ragu untuk berbagi di sini ya. Terima kasih Bu, saya akan ingat itu. Sama-sama, Rizka. Saya senang bisa mendengar cerita kamu. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk mendukung kamu mencapai tujuanmu. Amin, terima kasih sekali lagi Bu. Baiklah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat siang, Rizka. Senang bisa bertemu lagi denganmu. Bagaimana kabarmu hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Saya juga baik. Terima kasih sudah menanyakan. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku menolong. Apakah menurutmu perilaku menolong itu penting? Saya rasa penting Bu, dengan saling membantu kita bisa meringankan beban orang lain. Betul sekali. Nah, Rizka, apakah kau pernah punya pengalaman menolong orang lain? Bisakah ceritakan sedikit? Pernah Bu, minggu lalu teman sekelas saya lupa membawa alat tulis saat ujian. Saya meminjamkan pulpen saya karena saya membawa cadangan. Itu tindakan yang sangat baik. Bagaimana Rizka perasaanmu setelah menolong temanmu itu? Saya merasa tenang Bu, apalagi teman saya juga berterima kasih dan dia bilang sangat terbantu. Luar biasa, menolong tidak hanya membantu orang lain, tapi juga memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Menurutmu apa saja manfaat perilaku menolong? Menurut saya, selain membuat orang lain merasa terbantu, kita juga bisa mempererat hubungan Bu, dan mungkin suatu saat nanti kita juga akan ditolong kalau sedang butuh. Benar sekali, Rizka. Menolong juga membantu kepercayaan dan kepedulian dalam hubungan sosial, tapi terkadang menolong orang lain bisa terasa sulit. Apakah menurutmu ada tantangan dalam menolong? Mungkin kalau kita sendiri sedang sibuk atau kesulitan, atau kadang kita ragu apakah orang yang kita tolong benar-benar membutuhkan bantuan. Oh, itu poin yang bagus, Rizka. Dalam menolong, kita memang perlu mempertimbangkan situasi, tapi selama kita melakukan dengan niat baik, biasanya hasil juga positif. Apakah kau punya saran bagaimana agar lebih mudah menolong orang lain? Mungkin dengan membiasakan diri Bu, kalau kita sering menolong dalam hal-hal kecil, lama-lama jadi kebiasaan. Ide yang hebat, Rizka. Mulai dari hal kecil seperti bersenyum, mendengarkan, atau meminjamkan barang, itu langkah awal yang baik. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan dan diskusikan tentang perilaku menolong? Sementara itu saja Bu, saya jadi lebih paham pentingnya menolong. Saya senang mendengarnya, Rizka. Teruslah menolong dengan tulus. Jangan ragu untuk datang jika ada hal lain yang kamu ingin ceritakan. Semangat ya. Terima kasih Bu, saya akan ingat itu. Sama-sama, Rizka. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa Bu. Nina, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat siang Ibu, alhamdulillah baik. Kabar Ibu bagaimana hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah menanyakan. Dina, hari ini kita akan membahas tentang keterampilan attending. Pernahkah dengar tentang ini sebelumnya? Sepertinya belum Ibu. Apa itu attending? Attending adalah keterampilan mendengar dan memperhatikan orang lain dengan penuh perhatian
Ini penting dalam komunikasi, terutama agar orang yang merasa berbicara merasa didengar dan dihargai. Oh, jadi seperti fokus mendengarkan ketika ada yang berbicara dengan kita ya, Bu. Betul sekali, Dina. Misalnya saat seseorang bercerita, kita menunjukkan perhatian dan kontak mata, angguk kepala, atau memberikan tanggapan seperti saya mengerti atau oh begitu. Menurutmu apakah kamu sudah sering melakukannya? Kadang-kadang, Bu, semua orang bisa merasa seperti itu, tapi keterampilan attending bisa dilatih. Menurutmu, kenapa keterampilan ini penting? Itu wajar, Dina. Semua orang bisa merasa seperti itu, tapi keterampilan penting itu dilatih. Menurutmu kenapa keterampilan itu penting? Saya rasa penting supaya orang yang bisa berbicara merasa dihargai. Kalau kita tidak memperhatikan, mungkin mereka merasa tidak didengar atau tidak penting. Benar sekali, attending membantu membangun hubungan yang lebih baik karena orang merasa nyaman berbicara dengan kita. Apakah menurutmu ada tantangan dalam menerapkan keterampilan ini? Mungkin kalau kita sedang banyak pikiran, Bu, atau kalau topik pembicaranya tidak menarik, rasanya sulit fokus. Ya, itu tantangan umum. Untuk mengatasinya, kita bisa mencoba mempraktikkan mindfulness, yaitu fokus pada momen sekarang dan menyingkirkan gangguan sejenak. Selain itu, apakah kamu punya ide lain untuk meningkatkan keterampilan attending? Mungkin dengan melatih diri untuk mendengarkan secara aktif, Bu, misalnya mencoba benar-benar memahami apa yang orang lain katakan sebelum merespon. Ide yang bagus, Dina. Mendengarkan aktif adalah inti dari attending. Kalau boleh tahu, apakah ada situasi baru di mana kamu merasakan keterampilan ini bisa lebih kamu tingkatkan? Ada, Bu, kemarin teman saya cerita tentang masalahnya, tapi saya kurang fokus karena sedang memikirkan tugas. Setelahnya, saya merasa bersalah karena sepertinya dia kecewa. Maksud itu pengalaman berharga, Dina. Jangan khawatir, kamu bisa mulai belajar di situ. Coba dari waktu penuh saat ada yang ingin berbicara denganmu, meskipun hanya beberapa menit untuk menunjukkan perhatian besar. Baik, Bu, saya akan mencoba latih memperhatikan kalau ada yang berbicara dengan saya. Bagus sekali. Inti attending tidak hanya membantu orang lain merasa didengar, tapi juga meningkatkan hubungan dan kepercayaan. Kalau ada kesulitan, kita bisa diskusikan lagi ya. Terima kasih, Bu. Saya senang bisa berdiskusi denganmu. Semoga keterampilan ini semakin berkembang. Sama-sama, Dina. Saya senang bisa berdiskusi denganmu. Semoga keterampilan semakin berkembang. Siang, Dina. Apa kabar hari ini? Selamat siang, Ibu. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah menanyakan hari ini. Kita akan membahas tentang sesuatu yang penting dalam komunikasi, yaitu penyumbatan komunikasi. Kamu pernah dengar istilah itu sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Apa itu maksud penyumbatan komunikasi? Penyumbatan komunikasi adalah hal yang menghalangi atau menghambat komunikasi menjadi efektif. Misalnya ketika seseorang tidak mendengarkan dengan baik, terlalu banyak memotong pembicaraan atau pemberian respon yang tidak relevan. Apakah kau pernah mengalami ini? Karena, Bu, kadang ketika saya cerita sesuatu ke teman, dia malah sibuk main handphone. Rasanya seperti dia tidak benar-benar mendengarkan. Itu salah satu contoh penyumbatan komunikasi, Rina. Ketika lawan bicara tidak memberikan perhatian penuh, kita bisa merasa diabaikan. Bagaimana perasaanmu saat itu? Jujur, saya jadi merasa kesal dan jadi malas untuk bercerita. Saya bisa memahami perasaanmu. Selain kurang perhatian, menurutmu apalagi yang bisa menjadi penyumbatan komunikasi? Mungkin kalau seseorang terlalu cepat menyimpulkan atau menghakimi sebelum selesai mendengarkan. Tepat sekali. Itu disebut bullying. Ketika kita dihakimi, kita cenderung menutup diri. Hal lain yang juga kita sering terjadi adalah giving, yaitu ketika seseorang terlalu cepat memberi saran tanpa mendengarkan seluruh cerita. Apakah kau pernah mengalaminya? Pernah, Bu. Kadang saya hanya ingin didengarkan, tapi orang lain langsung memberi saran yang sebenarnya tidak saya butuhkan. Itu pengalaman yang cukup umum. Memberi saran memang baik, tapi harus melihat situasi. Kadang orang hanya butuh didengarkan, bukan disarankan. Menurutmu, apa dapat dia komunikasi terus tergantung oleh penyumbatan ini? Saya rasa hubungan bisa jadi renggang, Bu. Kita jadi malas untuk terbuka karena merasa tidak didengar atau tidak dipahami. Benar, Rina, penyumbatan komunikasi bisa merusak kepercayaan dan hubungan. Apakah menurutmu ada cara untuk mengatasi itu? Mungkin kita harus lebih sadar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak langsung memotong pembicaraan. Juga mencoba memahami untuk sebelum memberikan respon, Bu.
Betul sekali, itu adalah langkah yang paling bagus. Selain itu, penting juga untuk memberikan kontak mata, menunjukkan minat, dan menghindari hal-hal yang biasa mengganggu, seperti memegang ponsel saat berbicara. Apakah ada situasi tertentu yang ingin kau bahas lebih dekat terkait ini? Ada Bu, kadang saya merasa kesulitan untuk fokus mendengarkan karena pikiran saya melayang ke hal lain. Itu juga bisa jadi penyumbat komunikasi kan? Ya, itu juga salah satu bentuk internal dysprotion. Untuk mengatasinya, kamu bisa mencoba berlatih mindfulness agar lebih fokus pada percakapan yang sedang berlangsung. Kita bisa melatih ini bersama jika kamu mau. Boleh Bu, sepertinya itu akan sangat membantu. Baik Trina, saya senang kamu bisa belajar lebih jauh. Kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Terima kasih Bu, saya jadi lebih paham tentang pentingnya menghindari penyumbat komunikasi. Sama-sama Rina, semangat untuk memperbaiki komunikasi. Sampai jumpa di sini. Selamat siang Rizka, apa kabar hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah bertanya. Ya, Rizka, saya ingin membahas tentang keterampilan empati. Kau pernah dengar sebelumnya keterampilan empati? Pernah Bu, tapi saya kurang paham artinya apa itu Bu? Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seolah-olah kita berada di posisi mereka. Misalnya, jika temanmu sedang sedih, kamu mencoba memahami apa yang membuatmu sedih dan memberikan dukungan. Menurutmu, kenapa empati itu penting? Mungkin supaya orang lain merasa didukung dan tidak sendirian ya Bu. Betul sekali Rizka. Empati membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan cara orang lain karena mereka merasa dihargai dan dimengerti. Apakah kau pernah merasa seseorang menunjukkan empati padamu? Pernah Bu, waktu saya gagal ujian, teman saya mendengarkan keluhan saya dan bilang dia juga pernah merasakan seperti itu. Saya merasa lebih tenang setelah itu. Itu contoh empati yang baik Rizka. Temanmu menunjukkan bahwa dia memahami perasaanmu dan berbagai pengalaman yang serupa. Sekarang bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu pernah menunjukkan empati kepada orang lain? Kadang Bu, kalau ada teman yang sedang sedih, saya biasanya mencoba mendengarkan ceritanya. Kemudian, tapi kadang saya juga bingung harus bilang apa. Itu sudah langkah yang baik. Rizka, mendengarkan dengan penuh perhatian dan adalah bagian penting dari empati. Tidak selalu perlu memberikan solusi, cukup menunjukkan bahwa kamu peduli dan memahami sudah sangat membantu. Menurutmu, apakah tantangan terbesar dalam menunjukkan empati? Kadang saya sulit memahami perasaan orang lain, Bu, apalagi kalau situasinya belum pernah saya alami. Itu hal yang wajar. Untuk mengatasi hal itu, kamu bisa mencoba bertanya dengan sopan, seperti apa yang membuat kamu merasa seperti itu, atau bagaimana bisa membantu. Itu akan membantu lebih baik memahami situasi mereka. Baik Bu, jadi saya perlu lebih banyak mendengarkan dan bertanya ya? Ya, benar sekali Rizka. Selain itu, hindari memberikan penilaian atau saran jika mereka belum mintanya. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli, misalnya dengan bahasa tubuh seperti kontak mata, menunjukkan kepala, dan ekspresi wajah sesuai. Menurutmu bagaimana cara empati ini? Mungkin dengan mencoba lebih peka terhadap perasaan orang lain dan lebih sering mendengarkan daripada berbicara ya. Ide yang bagus Rizka. Kamu bisa memulainya dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau teman. Semakin sering kamu melatih empati, semakin baik keterampilan itu berkembang. Apakah ada hal lain yang kamu diskusikan tentang empati? Sementara itu saja Bu, saya jadi lebih paham sekarang. Saya senang mendengarnya. Empati adalah keterampilan yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Semoga kau bisa terus mengembangkan keterampilan ini. Rizka, jika ada hal yang ingin kau bicarakan, jangan ragu untuk datang lagi ya. Terima kasih Bu, saya akan mencoba mempraktikkannya. Sama-sama, semangat Rizka. Rani, bagaimana kabarmu hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah bertanya. Hari ini kita akan membahas tentang keterampilan meringkas. Kamu pernah mendengarkan sebelumnya? Kalau meringkas, saya pernah dengar Bu, biasanya tentang membuat tulisan panjang jadi lebih pendek kan? Ya, betul sekali Rani. Secara umum, meringkas berarti mengambil inti atau pokok-pokok dari suatu pembahasan.
Dalam komunikasi, meringkas adalah keterampilan untuk menyampaikan ulang inti percakapan dengan singkat dan jelas. Menurutmu, kenapa keterampilan itu penting? Saya rasa supaya lebih mudah dipahami ya Bu. Kalau terlalu panjang, orang lain mungkin bosan mendengar. Benar sekali. Selain itu, meringkas juga membantu memastikan bahwa kita benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Apakah kau pernah mencoba meringkas sesuatu dengan percakapan? Karena Bu, waktu teman saya cerita panjang lebar tentang masalahnya, saya mencoba mengulang poin-poin pentingnya supaya dia tahu saya mengerti. Itu contoh meringkas yang bagus, Rani. Apa respon temanmu saat itu? Dia bilang saya memahami ceritanya dan itu membuat dia merasa lebih lega. Bagus sekali. Meringkas kamu membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh lawan bicaramu tidak salah mengerti. Bagus sekali. Dengan meringkas, kamu membantu memastikan bahwa pesan disampaikan oleh lawan bicaramu tidak salah mengerti. Tapi meringkas juga punya tantangan. Menurutmu apa yang sulit dalam meringkas? Mungkin menentukan mana yang benar penting Bu, kadang semuanya terasa penting. Benar, itu memang tantangan umum untuk mengatasi. Kamu bisa fokus pada poin-poin utama seperti apa masalahnya, apa penyebabnya, dan apa yang diinginkan. Hindari detail kecil yang tidak terlalu relevan. Menurutmu, kapan saja meringkas bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari? Saya rasa menyampaikan pesan ke orang lain Bu, misalnya ke guru atau teman, juga mungkin saat menjelaskan sesuatu ke dalam kelompok. Tepat sekali, keterampilan meringkas sangat berguna di sekolah, di rumah, atau bahkan nanti kamu bekerja. Apakah kau ingin mencoba latihan meringkas sekarang? Boleh Bu, sepertinya menarik. Baik, saya akan berbicara singkat dan kamu mencoba meringkas cerita ya. Jadi tadi pagi ada seorang siswa datang terlambat karena hujan deras. Dia tidak membaca jas hujan, jadi dia berteduh dan cukup lama. Ketika akhirnya tiba di kelas, dia merasa cemas karena takut dimarahi guru. Namun menurutmu bagaimana meringkas ceritanya? Seorang siswa terlambat ke sekolah karena hujan deras dan berteduh lama. Dia cemas karena takut dimarahi guru. Bagus sekali, Rani. Ringkasanmu singkat dan tepat. Dengan meringkas seperti itu, kamu menyampaikan inti cerita dengan jelas. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba? Saya merasa lebih percaya diri Bu, ternyata meringkas tidak terlalu sulit kalau fokus pada intinya. Oh, betul sekali, Rani. Semakin sering kamu berlatih, semakin baik keterampilan ini. Kalau ada situasi lain yang ingin kamu diskusikan atau latih, jangan ragu untuk membantu saya. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya jadi lebih paham cara meringkas. Sama Rani, semangat terus ya. Siti, bagaimana kabarmu hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah menanyakan. Nah, hari ini kita akan membahas keterampilan bertanya. Apakah kau pernah mendengar keterampilan bertanya? Mungkin tahu sedikit Bu, keterampilan bertanya itu seperti bagaimana kita bertanya dengan cara yang baik ya. Betul sekali Siti, keterampilan bertanya adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, baik untuk mendapatkan informasi, mengklarifikasi sesuatu atau membantu seseorang mengeksplorasi pikirannya. Menurutmu kenapa bertanya itu penting? Karena dengan bertanya kita bisa lebih memahami apa orang lain maksud atau apa yang mereka rasakan Ibu. Benar sekali, pertanyaan baik bisa membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ada dua jenis pertanyaan yang biasanya digunakan, yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup. Apakah kau tahu bedanya? Sepertinya pernah dengar Bu, tapi kurang yakin, bisa dijelaskan lagi? Tentu, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengundang jawaban panjang, biasanya dimulai dengan mengapa, bagaimana, atau apa pendapatmu. Sedangkan pertanyaan tertutup biasanya hanya membutuhkan jawaban singkat seperti ya atau tidak. Menurutmu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan masing-masing jenis pertanyaan itu? Mungkin pertanyaan terbuka digunakan kalau kita ingin tahu lebih banyak Bu. Kalau pertanyaan tertutup mungkin untuk memastikan sesuatu. Bagus sekali Siti, itu jawabannya tepat. Kalau boleh tahu, apakah kau pernah merasakan kesulitan dalam mengajukan pertanyaan? Iya Bu, kadang saya takut pertanyaan saya dianggap tidak penting atau malah mengganggu. Perasaan itu wajar Siti, namun bertanya dengan cara yang sopan, dengan niat yang baik, jarang dianggap mengganggu. Selain itu, keterampilan bertanya juga melibatkan mendengar dengan baik. Misalnya setelah seseorang menjawab,
Kamu bisa memberikan tanggapan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengar. Menurutmu apa yang bisa membuat pertanyaan menjadi efektif? Mungkin kita harus bertanya sesuai konteks, Bu, supaya orang lain merasa pertanyaannya relevan. Betul sekali, pertanyaan relevan menunjukkan bahwa kamu memperhatikan dan peduli. Bagaimana kalau kita coba latihan bertanya sekarang? Saya akan memberikan situasi dan kamu coba membuat pertanyaannya. Boleh, Bu, saya siap. Baik, misalnya seseorang temanmu terlihat sedih setelah menerima hasil ujian. Apa pertanyaan yang kau bisa ajukan kepadanya? Mungkin saya bisa bertanya, kamu kelihatan sedih, apa yang terjadi, atau bagaimana perasaan tentang hasil ujian itu. Itu pertanyaan bagus, Siti. Pertanyaan seperti itu menunjukkan empati dan membuka ruang bagi temanmu untuk berbagi bagaimana perasaanmu setelah mencoba membuat pertanyaan. Saya merasa lebih percaya diri, Bu. Ternyata bertanya itu tidak sesulit yang saya kira, asal kita benar-benar peduli. Tepat sekali, semakin sering kamu berlatih, semakin alami keterampilan ini. Jika kamu menghadapi kesulitan dalam situasi nyata, kita bisa diskusikan lagi di sesi berikutnya ya. Baik, Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Siti, semangat terus ya. Selamat siang Rini, bagaimana kabarmu hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah menanyakan. Hari ini kita akan membahas tentang keterampilan Binyu. Apakah kau pernah mendengarkan kata ini sebelumnya? Pernah, Bu, tapi saya belum begitu paham apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan Binyu. Binyu itu artinya adalah sikap yang tulus dan autentik. Ini berarti kita menunjukkan diri kita yang sebenarnya tanpa berpura-pura atau berusaha untuk menjadi orang lain. Ketika kita berperilaku Binyu, kita berbicara dan bertindak dengan kejujuran dan integritas. Menurutmu mengapa sikap seperti itu penting? Saya kira, Bu, kalau kita tulis, orang lain bisa merasa lebih percaya dan nyaman dengan kita. Kalau kita berpura-pura, mereka mungkin merasa kita tidak jujur. Betul sekali Rini, ketika kita bersikap Binyu, orang lain merasa dihargai dan tahu bahwa kita berkomunikasi dengan niat baik. Sikap ini sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat. Apakah kau pernah merasa ada orang yang tidak Binyu terhadapmu? Pernah, Bu. Kadang ada teman yang seolah-olah peduli, tapi saya merasa itu hanya karena dia ingin mendapat sesuatu dari saya. Rasanya tidak nyaman. Itu adalah contoh dari sikap yang tidak Binyu. Ketika orang bertindak hanya untuk kepentingan diri mereka, kita bisa merasakan kadang meskipun mereka berpura-pura peduli, kita bisa merasakan ketulusan yang kurang. Bagaimana dengan dirimu? Rini, apakah kau merasa kesulitan untuk bersikap Binyu? Kadang, Bu, misalnya saya merasa ragu untuk mengatakan apa yang saya pikirkan atau merasa takut kalau orang lain tidak suka dengan saya. Jadi, saya cenderung menyembunyikan perasaan saya. Itu perasaan yang wajar ini. Terkadang kita takut untuk menunjukkan diri kita yang sesungguhnya karena khawatir akan penilaian orang lain. Namun ketika kita bisa menjadi Binyu, itu justru membuat kita merasa lebih lega dan mengurangi ketegangan dalam hubungan. Apakah kau pernah tahu apa yang bisa membantu agar kita bisa lebih Binyu? Kalau menurut saya, mungkin dengan lebih mengenal diri sendiri, Bu. Kalau kita sudah tahu siapa kita jadi lebih mudah untuk bersikap jujur. Betul sekali Rini, mengetahui siapa diri kita adalah langkah pertama untuk bisa bersikap Binyu. Selain itu, penting juga untuk tidak takut berisiko, seperti berbicara apa adanya dengan cara yang tetap menghormati perasaan orang lain. Kamu bisa memulai dengan hal-hal kecil seperti memberitahu tujuan yang tulus atau menangkap perasaan dengan jujur. Bagaimana menurutmu? Saya rasa itu hal yang biasa yang Ibu coba ya. Misalnya kalau ada teman yang baru saja membantu saya bisa mengucapkan terima kasih dengan tulus. Itu contoh yang bagus Rini, mengucapkan terima kasih dan tulus adalah cara sederhana namun sangat berarti untuk menunjukkan sikap Binyu. Apakah ada situasi lain yang ingin kamu coba untuk bersikap Binyu? Mungkin kalau saya merasa cemas atau bingung, saya bisa lebih terbuka dan mengungkapkan perasaan saya dengan jujur kepada orang lain. Itu langkah yang sangat baik. Ketika kau bersikap terbuka dan jujur tentang perasaanmu, itu menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya dan orang lain pun lebih
mudah berempati denganmu. Jika kamu melatih diri untuk selalu jujur dan tulus, itu akan menjadi kebiasaan yang lebih mudah di masa depan. Apakah kau siap untuk mencobanya? Iya Bu, saya akan berusaha lebih terbuka dan jujur meskipun awalnya mungkin terasa sulit. Saya yakin kamu bisa, Rini. Ingatlah, menjadi dirimu itu bukan berarti kita harus selalu berkata apa yang dipikirkan dengan langsung, tetapi menyampaikan dengan cara yang baik, penuh pertimbangan. Semoga kau bisa terus terlatih untuk menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Kalau ada hal lain yang kau bicarakan, jangan ragu menghubungi saya. Terima kasih Bu, saya akan coba lebih jenius dalam interaksi saya ke depannya. Sama-sama, lebih semangat ya. Sampai- Hai Nun, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih sudah menanyakan. Saat pembahasan kali ini yaitu keterampilan asertif. Apakah kau pernah mendengarkan sebelumnya? Karena Bu, saya tahu itu artinya seperti bersikap tegas, tapi tetap menghargai orang lain ya. Betul sekali ya Inul. Asertif adalah keterampilan untuk menyampaikan pendapat, perasaan atau kebutuhan kita dengan menjelaskan Betul sekali Inul. Asertif adalah keterampilan untuk menyampaikan pendapat, perasaan atau kebutuhan kita dengan jelas, tegas, dan tanpa merugikan orang lain. Ini adalah cara berkomunikasi yang tepat, yang sehat, di mana kita bisa menghargai diri kita sendiri tanpa mengabaikan perasaan orang lain. Menurutmu, kenapa sikap asertif itu penting? Saya rasa Bu, karena dengan sikap asertif kita bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan tanpa merasa takut atau terlalu dominan. Jadi orang lain juga bisa lebih mudah memahami kita. Betul sekali ya Inul. Sikap asertif membantu kita menjaga keseimbangan antara mengungkapkan diri dan menghargai orang lain. Ada dua hal yang seringkali menjadi tantangan saat berkomunikasi, terlalu pasif atau terlalu agresif. Menurutmu apa perbedaan antara ketiganya? Kalau pasif, saya rasa itu berarti kita tidak mengungkapkan apa yang kita inginkan atau rasakan. Jadi kita cenderung diam atau mengikuti apa yang orang lain katakan. Sedangkan agresif, mungkin kita mengungkapkan sesuatu dengan cara yang menyakiti perasaan orang lain. Asertif berarti kita tegas tapi tidak menyakiti. Ini jawabannya sangat bagus Ainun. Ketika kita pasif, kita sering mengabaikan kebutuhan dan perasaan kita sendiri. Sedangkan ketika kita agresif, kita mungkin melukai orang lain dengan cara mengungkapkan diri. Asertif, seperti yang kamu bilang, adalah cara yang tepat untuk mengekspresikan diri dengan jelas namun tetap menghargai orang lain. Apakah kau pernah merasakan kesulitan bersikap asertif? Karena Bu, kadang saya takut kalau ungkapkan pendapat saya bisa membuat orang lain tidak suka atau tersinggung. Itu adalah perasaan yang wajar Ainun. Banyak orang yang merasa seperti itu, namun perlu diingatkan bahwa ketika kita bersikap asertif, kita tidak bertujuan untuk menyakiti, melainkan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan atau butuhkan dengan cara yang jelas dan penuh penghargaan. Misalnya jika ada teman yang sering meminta bantuan namun kita merasa kewalahan, kita bisa mengatakan, saya ingin membantu tapi saya juga punya banyak tugas, mungkin kita bisa cari waktu lain untuk bersama menyelesaikannya. Apakah kau bisa mencoba hal seperti itu? Saya rasa saya bisa Bu. Kadang saya memang merasa kesulitan mengatakan tidak, padahal saya tahu saya butuh waktu untuk sendiri. Jadi asertif juga berarti kita bisa berkata tidak dengan cara yang baik. Hal ini penting agar kita tidak merasa terbebani. Asertif membantu kita menjaga batasan yang sehat dan hubungan yang kita dengan orang lain. Bagaimana menurutmu? Apakah kau bisa lakukan untuk menjadi asertif dalam kehidupan sehari-hari? Saya bisa mulai dari jujur dengan perasaan saya Bu, dan tidak takut untuk mengatakan tidak jika saya memang tidak bisa melakukan sesuatu tanpa merasa bersalah. Itu langkah yang sangat baik. Ayo mulai dengan hal-hal kecil seperti itu bisa membantu meningkatkan rasa percaya dirimu. Ya, untuk bersikap asertif, ada latihan atau situasi tertentu yang ingin kamu coba untuk melatih keterampilan lain? Itu latihan yang sangat, sepertinya saya ingin mencoba bicara lebih asertif dengan teman-teman saya Bu, terutama saat mereka minta saya untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa saya penuhi. Ya, itu latihan yang sangat baik. Ini saat kamu bersikap asertif, pastikan untuk menyampaikan apa yang kau rasakan atau butuhkan dengan cara yang jelas tetapi tetap
dan perhatikan bagaimana perasaan orang lain. Jika kamu merasakan kesulitan, kita bisa bicarakan lagi di sesi berikutnya bagaimana menurut. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih paham sekarang dan siap untuk mencoba lebih asertif. Sama-sama Rina, semangat terus ya untuk latihan keterampilan ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, terima kasih sudah bertanya. Hari ini kita akan membahas keterampilan konfrontasi. Apakah kau pernah mendengarkan sebelumnya? Saya agak bingung Bu, apakah konfrontasi itu seperti bertengkar atau marah-marah? Memang banyak orang menganggap konfrontasi sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebenarnya konfrontasi yang sehat adalah cara kita untuk menghadapi masalah secara langsung dan jujur. Konfrontasi yang baik tidak bertujuan untuk menyerang, tetapi untuk menyampaikan perasaan atau pandangan kita dengan jelas dan terbuka. Ini bisa membantu kita menyelesaikan masalah atau menghindari perasaan terpendam. Menurutmu keterampilan konfrontasi itu penting? Saya rasa Bu, karena dengan konfrontasi yang sehat kita bisa menyelesaikan masalah secara langsung, jadi tidak ada perasaan yang terpendam atau kesalahpahaman. Betul sekali Ari, konfrontasi yang sehat membantu kita menghindari konflik yang lebih besar di kemudian hari dan memungkinkan kita untuk menjaga hubungan yang jujur dan terbuka. Kadang-kadang kita merasa takut untuk mengkonfrontasi orang lain karena khawatir akan menyakiti perasaan mereka. Apakah kau pernah seperti itu? Sering Bu, saya takut kalau saya mengungkapkan apa yang saya rasa, pikirkan, atau orang lain bisa marah atau merasa tersinggung. Jadi kadang saya lebih memilih diam dan menahan perasaan. Itu perasaan yang wajar Ari. Banyak orang yang merasa takut konfrontasi karena khawatir akan mengganggu hubungan atau menyakiti perasaan orang lain. Namun konfrontasi yang dilakukan dengan cara yang tepat bisa memperbaiki hubungan dan menghindari perasaan masalah yang lebih besar. Ketika kita mengungkapkan perasaan kita dengan cara yang jujur dan penuh rasa hormat, kita memberikan kesempatan yang saling memahami. Apakah kamu ingin tahu bagaimana caranya untuk melakukan konfrontasi itu? Iya Bu, saya ingin tahu bagaimana cara melakukannya tanpa harus menyakiti orang lain. Baiklah, ada beberapa hal yang kamu perhatikan saat melakukan konfrontasi. Pertama, pentingnya untuk tetap tenang dan mengontrol emosi. Kedua, gunakan pertanyaan aku atau statementan ketika mengungkapkan perasaan. Misalnya, saya merasa kecewa ketika kamu tidak memberitahu saya tentang perubahan rencana. Daripada kamu selalu membuat saya kesal. Dengan menggunakan pertanyaan aku, kita lebih fokus pada perasaan kita sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Apakah kau pernah mencoba seperti itu? Saya belum pernah Bu, biasanya saya langsung marah dan mengatakan apa yang saya rasakan tanpa memikirkan bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Memang kadang ketika kita merasa emosional, kita sulit untuk mengontrol cara kita menyampaikan sesuatu. Namun dengan menggunakan teknik konfrontasi yang sehat dan kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu dan lebih mudah untuk mencapai pemahaman bersama. Cobalah untuk tetap tenang dan mengungkapkan perasaanmu dengan cara yang menyerap. Bagaimana menurutmu? Saya pikir itu bisa membantu saya menyampaikan perasaan saya tanpa membuat orang lain merasa diserang. Itu keputusan yang sangat baik Ari. Ingatlah, konfrontasi yang sehat bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang saling memahami dan menyelesaikan masalah. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan dengan baik. Setelah kamu menyampaikan pendapatmu, ini akan membuat orang lain merasa dihargai atau memungkinkan terjadi diskusi yang produktif. Apakah ada situasi tertentu yang ingin kau coba dengan konfrontasi dengan cara yang lain? Mungkin saya mencoba konfrontasi dengan teman saya yang sering terlambat datang saat kita berjanji untuk bertemu. Saya sering merasa tidak dihargai, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Itu contoh yang sangat bagus. Cobalah untuk menyampaikan perasaanmu dengan cara jujur tapi penuh rasa hormat. Seperti saya merasakan kekecewaan saat kita sudah sepakat untuk bertemu tetapi kamu datang terlambat. Itu membuat saya merasa tidak dihargai. Dengan cara ini kamu bisa menyampaikan perasaanmu dengan menyerahkan ke temanmu. Semoga itu membantu. Kalau lagi mereka kesulitan, bisa membicarakan lagi di sesi berikutnya ya. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih paham sekarang dan siap untuk mencoba konfrontasi dengan cara yang lebih sehat. Sama-sama Rini.
Selamat siang Wulan, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah menyampaikan kabarnya. Hari ini kita akan membahas keterampilan pemecahan masalah. Apakah kau pernah mendengarkan sebelumnya? Bu, kadang saya merasa bingung harus bagaimana ketika ada masalah, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan dan teman-teman. Itu hal yang wajar. Wulan, masalah memang bisa membuat kita merasa tertekan atau kebingungan. Tapi ada keterampilan bisa membangun kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara lebih efektif, yaitu keterampilan pemecahan masalah. Kau tahu apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah? Saya kira itu artinya mencari solusi untuk masalah yang ada, Bu. Betul sekali Wulan, pemecahan masalah adalah proses di mana kita mencari cara untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang kita hadapi. Ada beberapa langkah dalam pemecahan masalah yang bisa kita lakukan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah itu sendiri. Menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi masalah yang jelas? Saya rasa Bu, kita harus benar-benar memahami apa yang menjadi masalah. Jangan sampai kita malah bingung atau salah paham dengan masalah itu. Betul sekali, kita yang memecahkan masalah, kita harus tahu dengan jelas apa masalahnya agar tidak salah langkah. Setelah kita tahu masalahnya, langkah berikutnya adalah mencari berbagai alternatif solusi. Misalnya, jika kamu menghadapi masalah dengan teman yang sering terlambat, kamu bisa memikirkan beberapa cara yang mungkin bisa membantu, seperti berbicara jujur atau mencari solusi agar kamu pertemuan lebih fleksibel. Apakah kau pernah mencoba mencari beberapa solusi untuk masalah yang dihadapi? Kadang saya merasa ragu Bu, apakah solusi yang saya pilih benar-benar efektif atau tidak. Jadi saya sering menunda-nunda untuk memikirkan solusinya. Rasa ragu memang wajar Ulan, tapi perlu diingatkan bahwa kita tidak pernah tahu apakah solusi itu efektif. Jika kita mencoba salah satu cara untuk mengatasi rasa ragu adalah dengan mempertimbangkan pro dan kontra dan dari masing-masing solusi. Setelah itu, pilih solusi yang paling memungkinkan untuk dijelaskan. Setelah kamu memilih solusi, langkah berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Apakah kau pikir tentang langkah ini? Saya rasa Bu, itu penting agar kita tidak hanya berpikir tapi juga bertindak untuk mencoba menyelesaikan masalah. Kalau hanya dipikir terus, masalah tidak akan selesai. Betul sekali Wulan, tindakan adalah kunci dalam memecahkan masalah. Setelah kita melaksanakan solusi, penting juga untuk mengevaluasi hasilnya. Apakah solusi yang kita pilih efektif? Apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Evaluasi ini akan membantu kita untuk lebih baik di masa depan. Apakah kau sudah mencoba langkah-langkah seperti ini untuk menyelesaikan masalah? Saya belum pernah sistematis seperti ini Bu. Biasanya saya hanya merasa bingung dan mencari solusi seadanya tanpa berpikir panjang. Memahami langkah-langkah pemecahan masalah ini akan membantu kamu lebih tenang dan lebih percaya diri dengan menghadapi tantangan. Cobalah untuk memulai mengidentifikasi masalah, mencari beberapa solusi, memilih yang terbaik dan melaksanakannya. Jika ada hal yang kurang efektif, kau bisa evaluasi dan coba solusi lain. Apakah ada masalah tertentu yang kamu coba dengan pemecahan cara ini? Saya ingin mencoba menyelesaikan masalah dengan teman saya yang sering terlambat datang. Saya akan mencoba bicara dengan jujur dan mencari solusi yang bisa diterima bersama. Itu langkah yang bagus Ulan. Jika kamu bisa mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dengan cara konstruktif, masalah tersebut bisa lebih mudah diselesaikan. Ingat juga untuk tetap sabar dan terbuka selama proses tersebut. Apakah kau siap mencobanya? Ya Bu, saya akan coba langkah-langkah tersebut dan semoga bisa menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Saya yakin kamu bisa Ulan. Pemecahan masalah memang membutuhkan latihan, tetapi semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah untuk menemukan solusi. Semangat terus untuk ada hal yang lain yang dibicarakan. Saya siap membantu. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih paham sekarang. Sama-sama Dika. Bagaimana kabarmu hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah saya baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini kita akan membahas bagaimana menerapkan apa yang telah didiskusikan dalam konseling
dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu sudah siap untuk itu? Saya rasa masih bingung, Bu. Selama beberapa sesi terakhir, saya merasa paham tentang konsepnya, tapi saya tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Memang Maya, seringkali pengetahuan yang kita dapatkan dalam konseling perlu waktu untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terpenting adalah bagaimana kamu memulai mengenali situasi di mana kamu bisa menerapkan apa yang kamu pelajari. Misalnya beberapa keterampilan yang sudah kita bahas seperti komunikasi asertif, pemecahan masalah atau pengelolaan stres dapat diterapkan dalam berbagai aspek hidupmu. Apakah ada situasi tertentu yang menurutmu sulit dihadapi di kehidupan sekarang? Saya sering merasa kesulitan dengan komunikasi dengan atasan saya, Bu. Saya ingin mengungkapkan pendapat saya, tapi saya takut jika tidak disetujui atau dianggap kurang profesional. Memahami perasaan itu sangat penting, Maya. Rasa takut untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat adalah hal yang sering terjadi, terutama dalam hubungan profesional. Disinilah keterampilan asertif yang kita bahas sebelumnya bisa sangat membantu. Dengan komunikasi asertif, kamu bisa menyampaikan pendapat atau perasaan yang jelas tanpa merasa bersalah atau takut. Apakah kamu merasa siap untuk mencoba hal dalam situasi tersebut? Saya ingin mencoba itu, Ibu, tapi kadang saya merasa ragu. Apakah cara saya akan diterima dengan baik? Rasa ragu itu wajar, Maya, tetapi penting untuk diingatkan bahwa komunikasi asertif adalah cara untuk menghargai dirimu dengan orang lain. Cobalah untuk melalui dengan pertanyaan saya merasa atau saya pikir. Dengan cara ini kamu menyampaikan perasaan dan pendapatmu dengan cara yang tidak menyerang namun tetap tegas. Contohnya, jika ada hal yang ingin kamu sampaikan tentang pekerjaanmu, kamu bisa mengatakan, saya merasa jika kami dapat bekerja lebih efisiensi dengan tambahan waktu di proyek ini. Apakah pendapat Anda tentang itu? Ini adalah cara lebih baik terbuka atau tidak menuntut. Saya mengerti, Bu. Jadi bisa mengungkapkan pendapat saya dengan cara yang tidak memaksa tetapi tetap jelas. Itu membuat saya merasa lebih tenang. Betul, Maya. Dengan cara itu kamu memberikan ruang diskusi tanpa merasa takut dan tertekan. Langkah berikutnya adalah mempraktikkan apa yang sudah kita bahas. Mungkin kamu bisa mulai dengan situasi yang lebih kecil dan perlahan melatih diri untuk menghadapi yang lebih besar. Ini akan membantu lebih percaya diri. Apakah ada situasi yang ingin kamu pikirkan untuk diterapkan? Saya juga ingin mencoba memecahkan masalah dengan teman saya yang sering mengabaikan janji, Bu. Kami sudah beberapa kali rencana bertemu, tapi dia sering terlambat atau bahkan membatalkan tanpa pemberitahuan saya. Ini adalah contoh yang sangat baik, Maya. Di sini kamu bisa menerapkan keterampilan pemecahan masalah. Cobalah untuk berbicara dengan temanmu tentang bagaimana perasaanmu terkait masalah ini. Misalnya, saya merasa kecewa saat kita sudah sepakat bertemu, tapi kamu terlambat untuk membatalkan tanpa memberitahu saya. Bagaimana menurutmu jika kita mencari solusi agar tidak terjadi lagi? Ini memberi kesempatan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Seperti itu bisa membantu, Bu. Saya akan mencoba untuk berbicara langsung dengan teman saya dan menyampaikan perasaan saya dengan cara yang lebih terbuka. Itu langkah yang bagus, Maya. Ingat, dalam konseling kita tidak hanya membahas teori, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kunci utamanya adalah konsisten. Semakin sering kamu melatih diri untuk menggunakan keterampilan ini, semakin alami rasanya. Jadi, coba mulai dengan langkah kecil dan lihat bagaimana hasilnya. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih percaya diri sekarang untuk mencoba mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari. Sama-sama, Maya. Ingat, konseling adalah proses yang terus berlangsung. Jangan ragu untuk berbicara lagi jika kamu merasa membutuhkan dukungan atau klarifikasi. Semoga sukses dan dengan langkah-langkah yang kamu ambil, dan yakin kamu bisa melakukannya. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba dan melaporkan bagaimana hasilnya pada sesi berikutnya. Saya menanti kabarmu, Maya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.